Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam persekutuan. Pada malam hari ini, Bapak Ibu saya ajak merenungkan satu ayat bagi kita sekalian. Biarlah firman Tuhan yang nanti akan kita baca, kita renungkan, menjadi makan rohani kita sekalian. Sebelumnya Bapak Ibu saya ajak untuk berdoa. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Pada malam hari Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan masih memberi kesempatan hidup kepada kami sekalian, anak-anak Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman menjadikan berkat bagi hidup kami, menjadi makan rohani bagi iman rohani kami. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan kuasa Tuhan. Kuasai hati kami Tuhan. Malam hari ini kami akan mendengarkan satu ayat yang sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu saya ajak untuk membaca, menyimak satu ayat yang terdapat dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Saya pikir ayat itu tidak asing bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi sabda Tuhan. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi Bapak Ibu saya ulang. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah hitungan hari. Dikala kita menghitungnya, berlalunya begitu cepat seperti hembusan napas. Sungguh, segala hari kami berlalu. Karena itu, setiap orang diminta untuk menghitung hari-hari hidupnya sedemikian, supaya ia memiliki hati yang bijaksana dalam menjalani hari-hari hidupnya. Dikala kita merenungkan, mengkaji, menyimak, dan menghitung hari-hari manusia, maka kita akan menemukan 4 hal atau 4 makna rohani yang akan membantu kita. Kita akan menghayati hidup ini dengan penuh syukur kepada Tuhan dan jalaninya dengan penuh kelimpahan. Makna yang pertama adalah hari-hari manusia singkat sekali. Hari-hari manusia singkat sekali. Alkitab mempunyai berbagai gambaran yang mengungkapkan singkatnya hari-hari manusia. Seperti giliran jaga di waktu malam, seperti 1000 tahun yang dipersingkat menjadi 1 hari. Seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh namun layu dan lisut di waktu petang. Seperti uap di muka angin sebentar lalu lenyap. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Bapak Bu, perlu diketahui bahwa ada batasan hidup manusia itu. Batasannya berapa? 70 atau 80 tahun.
Kalau Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, maka menjadi 80 tahun. Jika aku kuat. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang tahu hari matinya. Kuasa untuk menentukan itu tidak berada pada tangan manusia, tetapi pada tangan Allah. Tetapi ini yang dapat kita perbuat. Kita harus hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari yang kita jalani dapat merupakan hari terakhir. Ini sudah makna yang pertama yang perlu Bapak Ibu renungkan dan sadari. Kemudian makna yang kedua adalah bahwa hari-hari manusia hanya satu kali. Hidup ini tidak ada duplikat, tidak ada fotokopi atau ekstranya. Hanya satu saja, tidak ada duplikatnya. Satu kali saja kita hidup. Saudara-saudara, maka mari kita manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Bersyukur manembah dengan ngasanipun Gusti ingkang nitahaken jagat lan toya menika lumantar Gusti Yesus Kristus. Saudara-saudara, jika hidup yang hanya sekali ini kita salah dalam menjalaninya, dan kesalahan itu tidak ingin kita bersedia untuk meminta Roh Kudus membantu kita merubahnya, maka kita akan menderita selamanya. Atau secara baik kita menjalaninya, maka kita akan bersama Allah dalam kekekalan. Cerita Lazarus yang miskin dan orang kaya yang terungkap dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 19 sampai 30 dengan jelas dikatakan. Ya. Di pasal 16 ayat 19 sampai 31 adalah sudah contoh yang paling jelas untuk menggambarkan hidup ini hanya satu kali saja. Jika kesempatan hidup sekarang tidak dipakai untuk mencari Tuhan dan menolong sesama, maka sesudah mati tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Bertindaklah sekarang. Jangan beralasan, jangan mencari saat dan waktu yang terbaik. Sekarang adalah waktu yang terbaik itu. Dan lakukanlah semuanya itu. Itu adalah makna yang kedua dalam hidup kita. Kemudian makna yang ketiga adalah Bapak Ibu bisa cermati. Makna rohani yang ketiga adalah hari-hari manusia diwarnai air mata. Allah tidak mengizinkan hidup tanpa masalah yang membuat manusia mencucurkan air mata. Tetapi ia janjikan jawaban dan santosa. Ia tidak menjanjikan perjalanan hidup tanpa diwarnai gunung yang perlu didaki dan lembah yang perlu dituruni. Tetapi ia tetapkan langkah untuk berjalan terang dan petunjuk pada setiap langkah yang diambil dan meneguhkan setiap perbuatan kita. Itu makna rohani yang ketiga. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makna rohani yang terakhir adalah makna yang keempat, hari-hari manusia diwarnai
kuasa dan penyertaan Allah. Allah berjanji untuk menyertai kita. Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita. Coba Bapak Ibu renungkan di Matius pasal 28 ayat 20. Roh Kudus diutus ke dunia untuk menyertai kita. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Dari hari-hari, jika Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kita, mari percaya pada masa pandemi ini. Banyak yang dirasakan banyak orang, kesusahan sana mari, keprihatinan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, tetap berharap penyertaan Tuhan ada pada saudara dan saya. Saya ini percaya. Mari, anak Tuhan banyak mengalami permasalahan, tapi percayalah, Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara dan saya, dan salam persekutuan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih firman yang begitu indah ini menguatkan kami, memberi kekuatan penghiburan kepada kami, bahwa Tuhanlah menjadi benteng pengharapan kami yang layak disembah dan dipuji setiap orang. Siapa percaya kepada Engkau tidak binasa, hanya berhidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, firman ini jadi berkat bagi kami sekalian. Kami diberkati, kami sejukkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.